Sampurasun, Sampurasun, Rahayu, Namaste, Salam, Salam Sejahtera. Apa kabar Avenger? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, ya, diberkahi dan selalu bahagia. Hari ini akan bercerita tentang Law of Attraction, ya. Berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya tentang peradaban. Law of Attraction adalah suatu hukum dasar ketertarikan atau tarik-menarik. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan akan terjadi pada diri kita cepat atau lambat. Nah, positif atau negatif, jadi tergantung apa yang kita pikirkan. Ini adalah kejadian nyata yang terjadi pada diri saya, dan ini sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan saya, anak-anak, dan istri saya. Ceritanya begini, saya bekerja di satu perusahaan asing dengan karir dari nol sampai dengan manajer hanya dalam jangka waktu 4 tahun saja. Padahal background pendidikan saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang saya lakukan. Secara karir saya dikatakan cepat. Di karir terakhir saya adalah seorang regional sales manager di salah satu perusahaan asing di bidang farmasi. Lancarnya pekerjaan saya didukung oleh berbagai hal, baik oleh pemikiran saya maupun langkah-langkah yang saya lakukan. Ketika saya bekerja selama 22 tahun dengan karir yang bagus, tiba-tiba saja anak buah saya atau tim saya melakukan fraud, tapi bukan korupsi, ya. Kesalahannya hanyalah menggunakan salah satu program tidak dengan semestinya. Jadi tidak ada untuk keinginan memperkaya diri, ya, tidak ada. Nah, karena perusahaan yang saya tempati ini merupakan penggabungan dua perusahaan besar, sehingga terjadi dua kelompok, dan political office memang terjadi. Di sana ada kompetisi, persaingan, sehat dan tidak sehat. Akhirnya, dengan kesalahan anak buah saya diminta untuk pensiun dini. Anda bayangkan, ketika saya sedang menikmati pekerjaan, menikmati penghasilan yang boleh dikatakan cukup besar, tiba-tiba saya diminta untuk pensiun dini dengan alasan yang tidak rasional, dicari-cari. Karena itu tadi political will. Akhirnya saya waktu itu boleh dikatakanlah sebagai tumbal perseteruan antara dua kelompok di perusahaan saya tersebut. Apa yang saya hadapi adalah sesuatu yang memang luar biasa. Tidak semua orang bisa tahan menerima keadaan seperti itu. Akhirnya saya menerima dengan ikhlas. Saya tetap tenang menghadapi ini, ya, karena saya yakin alur kehidupan saya sudah ada yang mengatur, dan mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk saya. Akhirnya saya menandatangani pensiun dini, seolah-olah saya mengajukan pensiun dini, padahal memang saya ditekan pada saat itu. Saya mendapatkan pensiun yang full, yang luar biasa besarnya. Artinya kondite atau karakter atau catatan attitude saya baik di mata kantor. Seperti itu, secara tertulis. Dan ini adalah
modal untuk saya bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya. Saya menerima dana uang, akhirnya saya bisa membangun rumah. Waktu itu rumah saya di suatu perumahan yang jalannya selalu dinaikkan. Dan akhirnya dari jalan raya ke rumah saya itu jaraknya hampir 80 cm. Bayangkan. Dan saya tidak punya uang untuk membangun itu. Tapi memang benar. Kita selalu berdoa. Doa dalam artian dinamis, optimis, dan action. Saya sadar harus selalu bertanggung jawab terhadap peran saya sebagai ayah dari anak-anak dan sebagai suami dari istri saya. Saya tetap semangat, saya tenang menghadapi itu, dan akhirnya saya mendapatkan sejumlah uang untuk membangun rumah saya, merenovasi, karena itu betul-betul harus total bongkarnya. Mungkin habis sekitar ratusan juta seperti itu. Ya. Seandainya saya bekerja di perusahaan itu terus, mungkin menabung pun nggak bisa-bisa. Ya, selalu ada kebutuhan-kebutuhan, baik itu pendidikan dan sebagainya. Jadi, kunci dari setiap permasalahan yang akan menimpa kita pertama harus tenang. Ya, karena dengan tenang kita bisa berpikiran rasional dan objektif untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua harus ikhlas, netral. Kita sadar kita adalah mikrokosmos, bagian dari makrokosmos. Alur kehidupan kita memang sudah ada yang mengatur, jalurnya kemana. Itu yang harus kita pegang, ikhlas atau netral. Yang ketiga adalah semangat, tetap semangat. Kenapa? Karena kita hadir di dunia ini pasti mengemban misi, ada tugas. Tugas yang bisa kita ukur adalah kita perannya sebagai ayah atau suami, itu saja. Yang lain ini akan mengikuti. Bayangkan kalau saya waktu itu tidak semangat, ngedrop, wah apa yang akan terjadi? Yang keempat adalah action. Kita sudah tahu alur energi kita akan kemana atau tidak tahu, tetapi dengan action, tidak berdiam diri di rumah, walaupun itu waktu itu saya tidak punya pekerjaan, harus dipaksa pensiun dini, tidak ada penghasilan, tetapi dengan action saya tetap harus bekerja, walaupun saya menerima sejumlah uang waktu itu yang cukup besar. Saya bekerja waktu itu di outsourcing, di pupuk, dipercaya orang. Apa yang terjadi teman-teman? 1,5 tahun setelah lepas dari pekerjaan perusahaan saya yang besar itu, tiba-tiba saya dipanggil kembali untuk bekerja di perusahaan lama, karena perusahaan lama itu terdiri dari orang-orang yang mengetahui kalau saya tidak bersalah, kesalahan anak buah saya atau tim saya bukanlah kinerja saya. Dari orang tersebut, taruhlah Mr. X, akhirnya merekomendasikan saya bekerja lagi di perusahaan yang holding company-nya sama, tetapi mempunyai perusahaan baru joint venture dengan perusahaan dari Hong Kong. Dengan salary 70% dibandingkan salary sebelumnya. Luar biasa bukan? Jadi dengan bisa tenang, ikhlas, semangat dan action, itu adalah law of attraction. Terima kasih, salam hangat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurajan.